warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani, peserta asal dari Kabupaten Tabalong, Angkatan 28, Kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, mari kita mengenal wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mempunyai definisi adalah konsepsi atau cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, kita menambah wawasan kebangsaan kita dengan mengenal sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang mempunyai titik-titik penting. Yang pertama, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo beserta mahasiswa Stopia pada tanggal 20 Mei 1908. Dan yang kedua ada Perhimpunan Indonesia, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia loh. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa di Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.E. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian ada di Kongres Pemuda 1 yang diadakan 30 April sampai 2 Mei 1926 yang menjadi wadah tempat bersatunya pemuda-pemudi seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, yang tanggal 28 Oktober 1928 ini lahirlah Sumpah Pemuda, berisikan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Dan sampai sekarang masih diperingati tanggal 28 Oktober itu sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan di tanggal 28 Oktober itu pula pertama kali dinyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Kemudian ada BPOPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Didirikan tanggal 1 Maret oleh Letnan Jenderal Kumakiji Harada. BPOPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyudiningrat. Tanggal 29 Maret 1955 anggota BPOPKI resmi dilantik bertempat di Gedung Cusangi In, Jalan Pejambon, Jakarta. Selama resmi dilantik, BPOPKI telah mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas rumusan dasar negara. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk setelah dibubarkannya BPOPKI. Tugas PPKI adalah yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNEP untuk membantu tugas Presiden sebelum adanya DPR atau MPR terbentuk. Lanjut di Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Kemudian ada NKRI, yaitu NKRI harga mati. Tidak ada tawar-menawar terhadap cinta terhadap NKRI. Lalu ada lambang negara kita, yaitu Pancasila yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Kemudian bendera kita adalah bendera
bendera Sang Merah Putih berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 dan pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Bendera kita sebut Sang Merah Putih. Kemudian bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia menurut sesuai pasal 25 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 dan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ayo kita masuki nilai-nilai bela negara. Sejarah bela negara. Bela negara sejarahnya seperti contoh, para pendahulu kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia walaupun terjadi agresi militer dan berbagai macam pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti Ambarawa, pertempuran 10 November di Surabaya, kemudian Medan Area, dan lain-lain. Ancaman-ancaman terhadap bela negara bisa mengancam kedaulatan negara, Pancasila, keutuhan wilayah dan NKRI. Kewaspadaan dini kita dalam bela negara, kita harus meningkatkan kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi dampak terhadap dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Adapun pengertian daripada bela negara yaitu sikap, tekad, perilaku dan tindakan menjaga keutuhan, keselamatan, dan cinta NKRI. Nilai dasar dari bela negara ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 3 yang berisi nilai dasarnya itu berisi cinta tanah air, sadar berbangsa, bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Adapun indikator nilai dasar bela negara sama seperti nilai dasar bela negara. Kemudian pembinaan kesadaran bela negara yaitu melalui pendidikan pada masyarakat dan kerja. Aktualisasi bela negara ASN. Yang pertama, ASN itu harus tulus dalam bekerja. Kemudian profesional, adil, teguh pendirian, dan melayani dengan jujur, tanggap, dan cepat. Demikian tadi pemaparan saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.